Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Gus Luken yang pada saat ini akan menyampaikan tentang ungkapan. Saudaraku, anak-anakku yang saya banggakan, mari kita mengupas apa dan bagaimana tentang ungkapan secara lebih dalam. Oke. Seperti pada pertemuan sebelumnya bahwa ungkapan merupakan gabungan kata, dua kata atau lebih yang bergabung menjadi satu yang membentuk makna baru. Maknanya sudah melekat. Ya, jadi tidak bisa dilacak dari makna berkata, jadi sudah melekat. Ini adalah ungkapan dan ungkapan ini merupakan salah satu dari jenis peribahasa. Baik, dan kita lihat contoh dari ungkapan. Contoh pertama misalnya, Asri, silahkan angkat topimu. Nah, kalimat yang pertama yang A ini, silahkan angkat topimu. Artinya disuruh mengangkat topi yang sesungguhnya. Nah, kemudian kalimat yang berikutnya, aku angkat topi atas keberhasilanmu dalam meraih cita-cita. Untuk angkat topi yang kedua ini bukan berarti mengangkat topi yang topi-topi itu, tetapi ini angkat topi sudah membentuk satu kelompok kata yang maknanya sudah baru, artinya menaruh hormat, kan begitu. Nah, jadi angkat topi pada kalimat Asri, silakan angkat topimu, ini adalah kata-kata yang biasa. Sedangkan yang aku angkat topi atas keberhasilanmu dalam meraih cita-cita, ini adalah ungkapan. Nah, itu jadi jelas perbedaannya. Untuk yang atas itu adalah artinya mengangkat topi, jadi topi yang sesungguhnya. Sedangkan yang angkat topi yang kedua menyatakan pujian atau salut. Oke. Contoh yang kedua, selama ibu dan bapak pergi, kamu harus menjaga rumah. Kata menjaga ini artinya menunggui, arti leksikalnya menunggui. Sedangkan kalimat yang berikutnya, saat berbicara kita harus dapat menjaga perasaan orang. Menjaga yang kedua artinya tidak menyinggung. Dengan demikian kata menjaga untuk kalimat pertama itu kata yang biasa, sedangkan kata menjaga pada kalimat yang kedua itu sebagai ungkapan, tidak menyinggung atau memelihara. Jadi kesimpulannya, ungkapan atau idiom adalah kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Jadi makna baru yang secara khusus. Bagaimana proses pembentukan ungkapan? Ini ada 7 jenis ungkapan. Ungkapan yang berasal dari bagian tubuh, artinya pembentukannya kalimat dari bagian tubuh. Kemudian ungkapan dengan indera, ungkapan dengan nama warna, ungkapan dengan nama benda alam. Yang kelima, ungkapan dengan nama binatang. Yang keenam, ungkapan dengan bagian tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketujuh, ungkapan dengan kata bilangan. Mari kita lihat contoh 1-7. Kita lihat. Ungkapan yang menggunakan bagian tubuh. Ini. Jeng Sri memang tinggi hati. Nah, ada kata hati kan, ini bagian tubuh. Tinggi hati berarti di situ artinya sombong. Jadi bukan hatinya ditaruh di atas yang tinggi, bukan. Tapi membentuk makna baru, artinya sombong. Nah, contoh yang kedua, karena ucapan orang itu waluyo naik darah. Nah, artinya marah. Itulah sebabnya, itulah akibatnya kalau menjadi anak yang berkepala batu, tidak mau menurut. Kata-kata yang bergaris merah itu adalah kata-kata yang berupa ungkapan dari bagian tubuh. Kemudian yang kedua,
ungkapan dari indera. Ada 5 indera ya. Indera pengecap, kemudian pendengar, ya, dan seterusnya itu. Baik, contoh yang pertama, hati-hati terhadap orang yang besar mulut itu. Artinya suka membual. Bukan mulutnya besar, bukan. Buaya itu besar mulutnya. Kalau yang itu, buaya memang mulutnya besar. Jadi besar mulut pada kata buaya bukan ungkapan. Tapi dalam kalimat yang hati-hati terhadap orang yang besar mulut itu, ini merupakan ungkapan. Maknanya sudah baru. Kemudian merah telinganya ketika ia dituduh sebagai koruptor. Merah telinganya artinya marah. Nah, ini ungkapan. Lain dengan kalimat setelah dipukul kepalanya, telinganya menjadi merah. Merah telinganya setelah kena tampar pipinya. Nah, ini kalimat-kalimat itu kalimat yang menggunakan kata-kata biasa, bukan ungkapan. Kemudian contoh yang ketiga, karena mata gelap, dia mengamuk di kantor. Mata gelap artinya hilang kesabaran. Berikutnya adalah ungkapan dengan nama warna. Lebih baik berputih tulang daripada hidup menanggung malu seperti ini. Berputih tulang artinya mati. Ini ungkapan. Ketika kutinggalkan dulu engkau masih merah. Sekarang sudah seorang jejaka. Masih merah artinya masih bayi. Perjanjian itu haruslah dibuat hitam di atas putih supaya ada bukti. Hitam, ini kertasnya, alat tulisnya, putih ini kertasnya. Jadi ditulis secara tertulis. Ungkapan. Yang keempat, ungkapan dengan nama benda alam. Selama pertandingan sepak bola itu benar-benar ia menjadi bintang lapangan. Artinya pemain yang baik. Pidatonya digaraminya dengan lelucon sehingga menarik para pendengarnya. Digaraminya dihiasi, dibumbui. Kemudian contoh yang ketiga, jangan lekas percaya akan kabar angin itu. Kabar yang belum pasti, desas-desus. Di kata-kata yang dicetak merah itu adalah ungkapan. Yang kelima, ungkapan dengan nama binatang. Lagi-lagi aku yang dikambing hitamkan. Bila timbul keributan di kelas, artinya dikambing hitamkan adalah orang yang dipersalahkan. Maknanya baru, bukan kambing yang warnanya hitam, tetapi maknanya orang yang dipersalahkan. Itulah ungkapan. Maaf, aku tak sudi kau jadikan aku sebagai kuda tungganganmu. Kau suruh-suruh untuk kepentinganmu. Ini artinya, jadi kuda tungganganmu bukan artinya kuda yang ditunggangi, tapi artinya disuruh-suruh terus begitu. Ini adalah ungkapan. Dasar kau berotak udang, soal semudah ini saja kau tak mengerti. Berotak udang artinya bodoh. Itulah ungkapan. Ungkapan jenis yang keenam adalah ungkapan dengan bagian tumbuh-tumbuhan. Kalau rasa permusuhan itu tidak dicabut sampai akar-akarnya, hubungan kalian tak pernah baik. Dihilangkan benar-benar artinya itu. Kemudian contoh yang berikutnya, gema tanah air, sebuah bunga rampai yang disusun oleh Habib Yasin. Bunga rampai ini artinya bukan kumpulan bunga, tetapi buku yang berisi kumpulan karangan beberapa orang. Bunga rampai. Jadi kata bunga rampai di situ merupakan ungkapan. Segala pekerjaannya hampir tak ada yang berbuah. Artinya berhasil. Jadi menunjukkan ungkapan. Karena ada arti baru. Yang terakhir ungkapan dengan kata bilangan. Ada kata setengah, ada kata 3, ada kata 4 misalnya ya. Contohnya, kalau bekerja dengan setengah hati hasilnya kurang memuaskan. Setengah hati artinya tidak sungguh-sungguh. Kemudian contoh yang berikutnya,
Janganlah seperti pepatah, masuk 3 keluar 4. Masuk itu berarti pemasukan, keluar berarti pengeluaran. Pengeluaran lebih besar dari penghasilan. Nah, itu ya. Keduanya telah mengadakan pertemuan 4 mata. Artinya pertemuan rahasia. Nah, ini menunjukkan ungkapan. Ya. Begitulah, ada 7 jenis ungkapan yang juga merupakan kelompok peribahasa. Sehingga jelas bahwa ungkapan merupakan kata atau gabungan kata yang menimbulkan, yang mempunyai makna baru. Dan makna kata itu tidak ada hubungannya dengan makna kata per kata dari kata-kata asalnya. Oke, demikianlah tentang ungkapan dan penggunaannya. Selamat belajar lebih tekun lagi. Oke, mudah-mudahan kita bisa sukses. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.